Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus, mulai dari pembina, pengurus, dewan pengawas, dan para anggota koperasi mitra pesantren Komitren Fikrul Akbar selaku Soyuntai. Yang saya hormati pimpinan Korem Wijaya Harta. Mohon maaf kalau belum lancar. Beserta jajaran hadir di sini Bapak Kolonel Teguh Wardoyo. Ternyata orang Magelang ya Pak ya. Yang punya tentara memang kalau di sana. Terima kasih Pak atas kehadirannya yang selalu membina teritori ya. Jadi saya juga bangga sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak, mendapatkan jadi banyak informasi mengenai kegiatan pembinaan teori Kendal supaya KRI harga mati gitu ya. Yang saya hormati jajaran dinas koperasi yang mewakili dinas koperasi Kabupaten Bekasi, kota atau Kabupaten Bekasi, dan Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena baru bertemu. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih ya, kepada Dewan Penasehat Pak Heru yang punya perhatian sangat besar kepada masyarakat di wilayah ini, berarti masuknya di ujung harapan ya. Di ujung harapan dan juga koperasi ini memang jangkauannya nasional, koperasi nasional. Jadi Pak Heru ini kalau saya lihat profilnya ternyata juga sudah punya usaha yang sukses. Karena ditanya omsetnya sudah di atas 50 miliar. Jadi termasuk sudah usaha hampir menengah atas. Jadi saya mengapresiasi sekali, dan ada Pak Suraji, Pak Edi, Pak Ponco yang juga bersama-sama ya, Pak Ali juga ya, di dalam koperasi yang bersama-sama ingin mensejahterakan para anak-anak muda di wilayah situ. Ini sesuai dengan program kita, Pak. Jadi saya mengenalkan diri di Kementerian Koperasi dan UKM. Kami memang mendapatkan mandat untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan para pelaku usaha mikro dan kecil termasuk di dalamnya koperasi. Dan saya hadir di sini dengan Pak Nasrul. Pak Nasrul ini asisten deputi yang membidangi peningkatan kapasitas koperasi. Jadi nanti banyak kegiatan-kegiatan di tempat Pak Nasrul yang bisa bersinergi ya, dengan tadi keinginan Pak Heru, Pak Suraji ya, untuk mengembangkan koperasi mitra pesantren Fikrul Akbar supaya usahanya tumbuh, berkembang dan membawa kesejahteraan buat anggota. Saya pesannya ini Pak Raji ya, karena ini koperasi baru, ya di awal itu kita fokus dulu, ya, fokus dengan usaha yang sudah berkembang apa? Yang sudah berkembang adalah karpet. Jadi karpet ini ujung tombak koperasi nanti, katakanlah kalau kita mau membentuk jejaring ini sebagai rantai pasoknya. Jadi kita cluster lah, pendekatannya cluster. Karena nanti tentu usaha yang sudah ada juga didorong para turun nanti bisa dengan jejaringnya, katakanlah supaya karpetnya juga lebih maju lagi. Artinya jejaringnya kan harus banyak nih, karena kita kebetulan juga masjidnya banyak, ya, pesantrennya banyak. Kalau kemudian pangsa pasarnya dikuasai oleh koperasi usaha karpet yang ada di sini kan lumayan.
tinggal pasti kan nanti kurang pemasoknya, kurang tenaga. Nah, itu koperasi kan punya mitra-mitra. Daripada misalkan nanti di Bekasi punya kegiatan pelatihan melatih orang yang belum tentu jadi, mendingan melatih orang yang produknya dibeli oleh karpet ini. Setuju. Tapi kan karpetnya harus dikembangkan dulu pasarnya. Jejaringnya nanti Panasonic akan mengenalkan jejaring yang ada di Kemenko. Kemudian kita di Kemenko ini juga mempunyai beberapa kegiatan prioritas ya. Tapi yang paling relevan di sini itu juga upaya untuk menumbuhkan kewirausahaan. Jadi ini juga dari concern dari Pak Korem supaya teror-terornya kuat. Jadi jangan sampai juga ada pengangguran. Contoh misalkan kita di pesantren ini dari sisi teknis ngajinya bagus gitu. Tapi kan secara ekonomi harus makan, harus mandiri. Ya. Jadi inilah jiwa kewirausahaan itu harus ditumbuhkan. Selain dia belajar Al-Quran ini juga dipersiapkan ilmu kewirausahaan supaya nanti dia bisa mandiri. Nah, kami di Biro Koperasi dan UKM ada kegiatan, maka ada deputi salah satu yang membidangi kewirausahaan. Di sana salah satunya yang mungkin nanti bisa bersinergi juga bagaimana koperasi ini ya kelak, karena di dalam saya lihat tadi di sini salah satu usahanya adalah menjadi lembaga pelatihan. Kalau lembaga pelatihan ini berdasarkan pengalaman kami ya Pak Nasrul, kegagalannya cukup tinggi. Beda dengan lembaga inkubator. Ya. Jadi kalau inkubator itu tidak sifatnya itu hanya latih ditinggal, tapi latih didampingi ya, sampai dia bisa mandiri menjadi usaha. Dan ini sudah punya bekal sebenarnya. Katakanlah menjadi inkubator di bidang karpet, ya kan? Karena ini kan mulai dari awal ya katakanlah anak-anak muda ini dilatih untuk menjadi rantai pasoknya. Ya. Kemudian dia juga bisa usaha sendiri merajut karpet di rumahnya atau di wilayahnya. Produknya dibeli oleh HJ Karpet. Kualitasnya HJ Karpet yang menentukan standarnya kan gitu. Jadi Anda produksi di mana standarnya ada di HJ Karpet. Ini yang sudah. Nah, inkubatornya kan di lembaganya Bapak mungkin nggak usah dari melatih yang macam-macam gitu ya. Fokus dulu lah melatih. Kalau misalkan mau di pertanian ya apa? Fokus. Memanfaatkan kehutanan sosial misalkan ya, karena wilayahnya kan banyak. Ada lahan-lahan pemerintah yang ribuan hektar, jutaan hektar ya, terlantar. Ini kan masyarakat sekitar kan juga pengen menikmati ya. Jadi itu juga bisa dinikmati, tapi fokus di produk apa. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM sudah MOU misalkan dengan Sidomuncul ya, dengan Air Mancur. Jadi dia sebagai off-taker-off-takernya kalau kita nanam jahe, nanam kapulaga misalkan gitu ya. Jadi kita memang harus membuat ininya dulu, model bisnisnya dulu supaya kalau kita nanti harus jadi tidak hanya sekedar sia-sia. Tadi kalau misalnya mau nanti kue misalkan, ini sudah ada off-takernya katakanlah Mas Konco ya. Jadi tapi kita harus berpikir misalnya, oh darinya Mas Konco itu nanti punya pusat oleh-oleh Bekasi, misalkan ini kan di mana pusat oleh-oleh Bekasi ya. Di sini dilatih bikin apa kupis misalkan, ya, jualnya pusat oleh-oleh. Jadi ada off-taker ada, sehingga tidak mubazir kita melatih. Ya, oh rencananya kita mau buat pusat oleh-oleh, kasih belum ada mungkin kan. Jadi yang beternak belut, lele itu nanti masuknya ke pusat oleh-oleh. Tapi nggak usah banyak-banyak dulu, nggak usah banyak-banyak. Kita yang penting yang kita kuasai apa? Kita karpet, ada oleh-oleh, ya. Ahli juga. Ahli ya. Iya. Ahli apa ya? Produknya baju. Oh iya, baju muslim juga bagus sekali ya. Artinya baju itu kan bukan hanya baju muslim, baju tentara juga bisa kan? Itu kan ya banyak ya.
Dan kita pemerintah itu sudah komitmen Pak mengalokasikan anggaran 40% dari belanja Pak Jokowi itu luar biasa. Kebijakannya sudah ada mengalokasikan anggaran 40% buat dari APBD, APBN, BUMN, ya. Dipermudah belinya pakai katalog. Ya, tinggal dikuasai aja, kalau baju masuk katalog pasti ada di Telegram tuh. Ya kan Pak? Ya. Jadi ini juga bisa kalau kita fokus tadi baju, ya tinggal nanti ya itu tempatnya Pak Nasrul lah nanti ya Pak, ada pelatihan tentang katalog segala macam. Jadi kita itu Pak Raji mungkin memulai dengan yang sudah kuat-kuat dulu. Ada Pak Ali yang sudah punya usaha baju buat karpet, ada kuliner gitu ya, makanan ya. Ada Bu Vivi juga. Bu Vivi, mohon maaf, Bu Vivi bidang Kelapa. oh kelapa. Wah, ini kelapa juga luar biasa. 1.600 olahan dari kelapa. Kelapa itu semuanya bermanfaat. Ya, kemarin kami Kemenko membangun factory sharing ya, alat untuk mengolah sabu kelapa. Jadi sabu kelapa itu dibuang Pak, limbah itu kan dibakar. Ternyata begitu diolah bisa jadi karpet untuk peredam Tujuan tipu. Jadi kita Ya, anti peluru. banyak itu ininya. Mobil-mobil mewah peredamnya pakai sabu kelapa. Ya belum kelapanya bisa diolah. Ya, ini salah satu yang apa namanya kita bisa mulai dengan yang sudah kita kuasai dulu. Ya, daripada kita kecil-kecil terus apa terlalu nggak fokus ya. Nah, kami di Kementerian Koperasi dan UKM juga tadi ya selain berwirausahaan ya kan, kita punya lembaga BLU dan dari Mas Heru sudah sebutkan ada LPDB, lembaga pengelola dana publik yang memberikan pembiayaan murah untuk koperasi. Ya. Tapi memang LPDB ini bukan hibah, ya, bukan hibah, bukan sedekah, dia model bisnisnya profesional. Ya. Kalau kita punya rencana bisnis yang layak, kemudian ada persyaratan untuk bahwa usaha kita sudah 1 tahun ya akan berkembang, itu bisa menggunakan pembiayaan dari LPDB. Bunganya hanya 6%. Jadi sangat membantu koperasi-koperasi dan Pak Menteri juga menekankan ini untuk koperasi produksi, ya, utamakan untuk koperasi simpan pinjam. Jadi kalau nanti Pak Haji mau usaha koperasi simpan pinjam, kemudian izinnya katakanlah sulit keluar, ya mau dimaklumi sekarang memang kita sedang hold dulu perizinan untuk koperasi simpan pinjam karena banyak disalahgunakan. Ada yang disalahgunakan, ternyata dia beroperasi sebagai bank, ya, tapi sebenarnya dia tidak melayani anggota. Kalau koperasi ini kan semangatnya melayani anggota dan untuk kesejahteraan. Jadi umumnya waktu saya kecil dulu pinjam ke koperasi itu bapak juga pernah pinjam ke koperasi Pak. Jadi kita sebagai anaknya PNS itu kan biasanya ada koperasi di kantor PNS. Itu kalau kita pinjam ke koperasi bunganya lebih murah dari bank, ya kan? Namun semangatnya membantu dan uangnya itu uang dari anggota. Dari anggota dipinjamkan ke anggota ya otomatis imbal jasanya murah lah. Tapi kebalikannya tadi Pak Haji bilang ada koperasi-koperasi tadi yang kayak rentenir. Iya. Dan ini yang kemudian juga menimbulkan masalah. Ada yang uangnya dari anggota menyimpan di tilep untuk usahanya sendiri, akhirnya jadi masalah. Karena koperasi ini sebenarnya kan lembaga mandiri ya. Jadi pemerintah juga nggak mengawasi. Kita hanya membantu membina pengawasnya supaya punya kemampuan. Karena koperasi itu yang mengawasi siapa? Kan pengawas. Anggota juga, pengawasnya dipilih oleh anggota. Ya mestinya kalau ada apa-apa tanggung jawabnya bukan terus menyalahkan pemerintah gitu kan. Yang menyalahkannya ya anggota lah. Kami di Eksekutif Kekoperasian ada Asdep yang membidangi peningkatan kapasitas. Salah satu tugasnya melatih dari para pengawas. Jadi ada tapi sebenarnya dalam undang-undang koperasi pengawas itu juga tanggung jawabnya koperasi. Ya, salah satu tugas koperasi mendidik anggotanya. Ya,
kami mempunyai banyak lah modul-modul bisa diakses, bisa dimanfaatkan untuk kebijakan. Jadi dari saya mungkin tidak banyak Pak, intinya kami menyampaikan terima kasih, menyampaikan selamat ya atas terbentuknya koperasi mitra pesantren. Jumlah pesantren ini juga sangat besar, anggotanya banyak. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya, bisa menjadi pemasar karpet ya kan. Jadi kalau pesantrennya menggunakan karpet produk lokal kan, produk Indonesia. Kita lagi proses TKDN, Pak. TKDN. Iya. Ya. Lagi. Cuma di Bekasi lagi. Ya mudah-mudahan kan nanti bahan bakunya Iya. juga Dari Bandung kita semua. jangan menggunakan bahan baku dari impor ya kan. Dari Bandung. Sehingga lapangan pekerjaan juga terbuka di sana. Jadi Pak Haji, Pak Heru nanti dari kami ya, ada Pak Nasrul dan sudah kenal ya, Pak Nasrul ini juga banyak teman-temannya dari pesantren karena beliau dari awal juga membina koperasi-koperasi pesantren ya. Juga harapannya nanti Pak Nasrul dan koperasi-koperasi pesantren bisa saling terhubung, saling berbagi ilmu lah, share pengetahuan gitu. Karena banyak koperasi yang sudah sukses, ya kita belajar dari yang sukses, yang sudah sukses dan bisa dipertemukan lewat Zoom gitu ya, supaya kita selalu menambah pengetahuan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.